Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini materi kita adalah materi fikih. Ya, dan insya Allah temanya adalah mengenai masalah jual beli, terkhusus pada jual beli yang disebut oleh para ulama fikih dengan istilah salam. Ya, salam itu pengertiannya secara sederhana adalah menjual sesuatu yang tidak ada gitu. Dan Nabi itu melarang gitu kan. Dalam hadis Nabi itu dikatakan la tabi' ma laysa indaka. Jangan kamu jual yang kamu tidak punya. Aga melu dibalu, kodega aga maga dibalu. Ya. Tetapi karena kebutuhan manusia di dalam bermuamalah, maka ulama itu mengecualikan, ya. Jadi ada pengecualian bolehnya menjual sesuatu yang belum ada. Ya, bukan disebut dengan bai'ul ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada, tetapi salam itu artinya menjual sesuatu yang tidak ada tetapi ada contohnya. Ada yang disebut dengan bai'ul istisna. Ya, mirip dengan salam, tapi istisna itu artinya satu bentuk transaksi jual beli di mana seorang pembeli, customernya itu meminta dibuatkan sesuatu dengan ciri-ciri bahan yang disepakati. Itu kalau istisna. Tapi ini kalau salam, ya itu ada contoh, ya. Nah, di dalam kitab yang kita baca ini, ya, ada beberapa hal yang harus terpenuhi di dalam jual beli salam. Ya. Yang pertama itu adalah an yakuna madbutan bisifah. Ya. Ini harus jelas sifatnya barang yang dijual itu. Ya, misalnya ada contoh, taruhlah misalnya ada orang mau beli kursi atau meja. Ini ada mejanya seperti ini kan? Ya kan? Mejanya seperti ini, tapi
bisa jadi stoknya habis gitu. Ya. Nah, bisa dibayar sesuai dengan kesepakatan. Nanti barangnya menyusul, tapi barangnya itu harus sesuai dengan kesepakatan tadi. Bahwa mejanya ya modelnya seperti ini. Kayunya adalah kayu ini. Ukurannya sekian, warnanya dan seterusnya. Ya. Kalau seandainya barangnya sudah jadi salam itu bayar duluan, barangnya menyusul gitu. Jadi belum ada barang, tapi bayarannya itu sudah dikasih. Ya mungkin bisa tanda jadi dalam bentuk DP kalau dalam konteks sekarang. Ya, tapi harus jelas berapa harganya. Nanti barangnya juga harus jelas. Pertama paling tidak sifatnya dulu harus disepakati. Ya, meja. Lalu kemudian modelnya seperti apa? Terbuat dari kayu apa? Tapi kan memang sudah ada model. Paling tidak ada gambar gitu kan? Nah, kalau ternyata barang itu sudah ada, maka diperiksa. Oh iya, sesuai dengan kesepakatan bahwa modelnya sudah sesuai, ukurannya sudah sesuai, kayunya sudah sesuai dengan kualitasnya, dan seterusnya. Barulah kemudian ya istilahnya ditanfiz, dilaksanakan jual beli itu dalam bentuk yang sempurna. Ya. Karena ada orang, sekali lagi, sistem jual beli salam tidak ada barang, itu pengecualian dari hadis yang mengatakan jangan menjual kalau kamu tidak punya. Tapi terkadang seorang produsen itu membuat barang, jadi mana barangnya melu dibalu dega ke pengelih. Rugi kan? Sudah memproduksi barang banyak-banyak, ternyata zabunnya itu tidak ada, mustarinya tidak ada, pembelinya tidak ada. Capu modalae dipakai magasana buat barang-barang yang mau produknya itu masuknya ternyata tidak laku misalnya begitu. Nah, sehingga kemudian diantisipasi supaya para pebisnis itu tidak rugi memproduk banyak produk tapi ternyata tidak laku, yaitu tadi sistem contoh yang dipakai. Ya, jadi ada promosi. Nanti kalau mau dibuatkan gitu. Dengan contoh yang sudah ada gitu. Jadi itu pengecualian. Ya, orang juga butuh itu. Jadi lil haja, sehingga itu dibolehkan sekalipun itu pengecualian. Nah, kalau sudah barangnya jadi lalu kemudian sesuai dengan kesepakatan, maka itu dilanjut. Ya, dilanjut. Kecuali kalau seandainya ada dari kesepakatan itu tidak terpenuhi. Ya, misalnya tadi model sudah ada, tapi ternyata setelah jadi ukurannya kurang. Ya, taruhlah tadi kita bicara misalnya meja, ukuran mejanya kurang panjang, padahal kesepakatannya itu 1 meter. Ini cuma 70 cm misalnya. Bagaimana kalau begitu? Itu bisa dibatalkan. Itu yang disebut dengan khiyar. Jadi seorang pembeli dalam hal ini dia bisa membatalkan transaksi itu. Oh, saya tidak jadi beli. Bilang kenapa? Nah, ini sudah jadi barangnya, bilang saya tidak jadi beli. Masalahnya
kita sepakat 1 meter jadinya 70 cm. Itu ada khiyar namanya. Itu ada khiyarnya. Atau mungkin 1 meter panjangnya, tetapi ternyata kualitas barangnya beda dengan yang disepakati. Kayunya tadi mintanya kayu bayam. Ternyata setelah jadi bukan bayam yang dibuat, kayu bayam-bayam. Ya, aju colo. Kayu apa namanya itu? Ya. Kalau jati ya masih kuat. Ya. Tapi ada kayu memang ya kayak serbuk. Sekali kena air sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu yang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli itu, pemesan itu berhak membatalkan transaksi jual beli. Bilang, sudah ku bayar, saya mau minta uangku. Bilang penjual, tidak bisa diambil uang, karena kita sudah bayar. Bilang tidak boleh, tidak, harus dikasih. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini kata suruki membuat meja bukan dari bayam. Nah kita sudah sepakati. Nah kita juga sudah ngaku baik bayam. Ternyata tanya bayam. Nah itu dia, ada khiyarnya. Ya, sudah bisa dipahami. Jadi itu saja intinya. Nah ini teori bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita hari ini. Banyak. Ada orang butuh apa, datang ke suatu tempat, misalnya kalau kursi, meja apa, datang ke penjual mebel misalnya kan. Nah di sana kebetulan barangnya stoknya belum datang, baru mau dipesan, ada apa-apa, dipesan tapi sesuai dengan kesepakatan. Ya, kapan tidak sesuai dengan kesepakatan? Pembeli itu berhak membatalkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pembelinya misalnya dia mengatakan sama penjual, "Pak kumawan nih, dia nama gagah. Taruh nih. Paya perlu lada tona." Ah, kalau itu yang jadi tidak apa-apa. Dan itu tidak masuk dalam kategori garar, tidak ada unsur penipuan yang dilarang di situ karena penjual itu reda dengan barang yang diterima. Misalnya tadi ukurannya 1 meter, ternyata setelah jadi diperiksa cuma 90 cm, maka dia taruh nih dan maga agak sisa lecet demi, yang penting magelok muah. Nah itu kan, kalau pembelinya bilang begitu ya sudah, tidak apa-apa, bisa. Nah tapi kalau dibatal itu juga tidak boleh dikenai cas. Agak secas. Tadi dia sudah bayar 1 juta, karena Anda batalkan tidak sesuai dengan kesepakatan, makanya dipotong uangnya 200.000, kembali 800.000. Tidak boleh, tidak boleh. Siaga na wajah pengelie, ya turun di palisuan. Kalau pembatalan itu terjadi karena kita penjualnya yang tidak memenuhi syarat itu tadi. Ya, ini kata suruh kado, makanya ukurannya sekian, kayunya sekian, kayunya kayu ini, nanti catnya cat ini, besinya besi ini, ternyata tidak sesuai, ya sudah, salah siapa? Ya salah produsennya. Jadi produsen dalam hal ini penjual tidak boleh makanya palisuannya kidui, tetapi wale itu 200 apa perkama teko Honda harus dikembalikan sepenuhnya. Ya, tidak boleh. Nah inilah model-model banyak kan sekarang itu. Ya mungkin ada orang yang kapan batal kena potongan uangnya. Kalau misalnya sudah deal tapi tidak tiba dibatalkan, ya
Tapi kalau seandainya pembatalan tidak ada alasan, maka yang menjual itu bisa saja dia menuntut, istilahnya wancape gitu. Ya, kata ulama fikih ad-dhamanu bil haraj. Ya, puraka kapan rasa-rasa lokana saparengi aju sesuai dengan yang disepakati, saya buatkan tiba-tiba tidak jadi beli. Bila tak dampungnya enggak maraja dewi jaji malai. Nah pura pun ini dipotong-potong, tinggal mau di ini, itu bisa uang capek diminta di situ. Karena saya ini sudah terlanjur bekerja, maka saya berhak karena Anda sudah mengeksploitasi tenaga saya, menghabiskan tenaga saya, ya ternyata tidak jadi, saya berhak ganti ongkos capek. Berapa ongkos capeknya? Ya dikira-kira misalnya, kok 1 juta, bilang ongkos capeknya 1 juta. Oh itu sih, ya yang anu lah istilahnya, kira-kira memang kasihan. Dalam sehari poletoni madrasah-rasa lo kasapa aju dega, karena lolongan tanpa dibatalkan nih. Bilang saya minta maaf Pak, tidak jadi Kak beli ini karena ada dulu yang mau beli yang paling mendesak. Nah itu kalau begitu nanti bisa minta ganti persekok capek gitu. Ya, tapi kalau tidak begitu itu tidak boleh. Pembelinya itu, penjualnya itu mengatakan lisusi tengah. Ya, ketutup memang biasa. Surat pernyataan, kapan dibatalkan, sekian saja yang kembali. Ya kan? Ya, banyaklah sistem jual beli sekarang. Ya, buka berarti beli, ya kan? Bagaimana kita tidak buka, kan kita mau tahu dulu. Makanya saya itu biasa mengatakan, sistem jual beli yang paling bagus adalah barang yang dicoba sebelum dibawa. Ya, misalnya kita beli balon. Tadi maluat tuh, maluat. Dia aku masukin matu pakai mata balota. Mana kamati na dendro itu na dicoba. Taita matu malua. Berarti di kapal gontang ko dilaleng petu-petu anu na dilale. Apa meloki minta ganti rugi. Nah, sekalipun juga memang itu bagus itu karena ada garansi 1 tahun mati balonnya diganti dengan yang baru. Padahal di jajiro nagota-gote dendre. Ya, nah, begitu. Tapi itu sebenarnya itu satu bentuk jual beli yang menurut saya sangat berakhlak. Kalau seandainya misalnya balon dibeli 1 tahun, daripada kena si tahun namate disampai, bagus sekali itu menurut saya. Karena di dalam sistem jual beli di dalam Islam, kalau mustarinya itu tidak mukassir, tidak ada unsur keteledoran di situ, kesengajaan merusak barang, itu diganti barangnya. Makanya kok melikat balon tanggal sekian, baru 3 minggu dipakai pasti mata gotak-gotak kok diboleh epatui. Itu mukassir namanya, yang menyebabkan balonnya cepat mati, putus anunya di dalam karena ada unsur kesengajaan goyang-goyang. Maka das di muda iya penguasa tong balo ku perlu gotan na tuwa mo pa. Ko carano dito nagko kasi cede bawa dilaleng nyawana. Irum gota-gota betul. Au salah cede melempu balongi. Nah itu. Makanya saya kira paling bagus sekali itu. Ini bukan apa ini, tapi ya begitulah. Ya. Nah, ada istisna, tapi itu nanti kita jelaskan. Ada pembahasan tersendiri tentang istisna itu. Ya. Jadi saya kira itu pengantar bisa kita kembangkan. Ya, saya pengen ada masukan dari para jamaah tentang
model-model jual beli yang pernah dilihat, yang dijumpai, bahkan dialami sendiri seperti apa, nanti bisa diceritakan. Ya, ada yang misalnya bermasalah, nanti bisa kita lihat seperti apa anunya. Ya. Terima kasih. Ibu di belakang Mas Wan. Oh, isyanya pas setengah 8 ya. Ya lumayan agak panjang anunya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tanya Pak Ustaz tentang menawar. Ya. Menawar. Ya, menawar. Menawar. Ya. Sering saya jumpai, bahkan saya pernah sekali kebetulan kita menawar. Tiba-tiba pikiran kita tidak utuh, tiba-tiba berangkat. Karena penjual ini orang, karena penjual orang, karena kita menawar. Kalau kita menawar, menurut penjual itu biasanya kita harus membeli. Saya cuma minta Pak Ustaz karena saya pernah dapat satu kali saya menawar tapi tidak membeli penjual orang. Dari awal ini merasa sekarang saya tidak biasa membeli dalam bentuk tawar-menawar. Saya berpikir beli korban harga sudah dipatok. Karena saya takut seperti itu. Saya minta pandangan Pak Ustaz. Yang kedua, Pak Ustaz, saya tanyakan tentang jual beli online. Karena biasanya kita melihat dari bentuk bahan yang kita buka itu sepertinya asli. Ternyata kita peroleh jauh dari yang kita lihat. Karena kita juga merasa bahwa kita sudah berpesan lama, barangnya datang, kita pasti beli. Karena kita tidak ada kelihatan, begitu kita datang ke, ternyata kita kecewa dengan apa yang ada. Bagaimana karena proses karena selama ini yang bagaimana dengan perbuatan online. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaan pertama tentang tawar menawar ya. Ya. Jadi ini rupanya memang sudah menjadi tabiat kita manusia. Di mana-mana di kolom bumi ini kalau orang mau belanja pasti matawai dulu. Kalau memang barang yang mau dibeli itu tidak tercantum harganya. Saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, lebih suka belanja pada barang yang sudah tertulis di situ. Ya, bilang ini kami mentaruki kur 5.000. Ya, tinggal mau diperjelas saja. Ada diskon tidak, gitu kan? Ya, bilang cuma segitu tidak ada diskon, ya sudah. Ya, daripada memang tidak ada sama sekali. Ya kan? Intinya bagaimana kalau kita tawar menawar? Apakah itu berarti beli? Namanya tawar menawar, kok cocok dili kok dede. Jadi seorang penjual itu memang harus welcome juga, dia harus siap untuk komunikasi dengan konsumennya. Ya, tak dampungnya nggak meraja. Engkau pak balu ngepet di hati. Engkau pengelim kesiaga linaiye. Oke, lo kok melihat tu dia? Aku dah melo beli, jangan mudah ko. Kau pergi hati maku akhiru dia nak aku barata tu. Ya, jadi ada dalam dunia bisnis itu ada namanya pelayanan prima kan? Iya, mutu dia melo mengeli tahu, tapi kalau orang memang pintar, langsung jatuh cinta itu beli. Padahal tadi dia tidak mau beli sebenarnya. Tapi karena pelayanan kita bagus, Bu, Lepangi, ada yang bisa dibantu Bu? Wah, Ibu kayaknya ini bagus sekali. Sehingga di situ, wah, nyata dia beli. Jadi tawar menawar itu intinya boleh Bu, boleh. Nah, kalau seandainya ternyata tidak cocok pada akhirnya dengan harga yang disampaikan oleh pihak penjual, kita tidak beli, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Makanya penjualnya juga tidak boleh berkecil hati. Ya, kita ini harus dalam dunia bisnis harus istilahnya tahan banting, harus bersabar.
Ya Pak, kota pemepedi atiki jakama taceri yero. Kalau suatu waktu nanti dia promosi bilang mau beli apa? Bilang mau beli ini. Oh, jangan kau di toko ini, pacacere. Berarti, mabela dan le. Nah, itu dia. Jadi intinya tawar menawar itu boleh Bu, dan tidak mesti betul transaksinya jadi. Jadi penjualnya juga tidak boleh kecewa, ya apalagi sampai marah-marah kalau seandainya ada seorang ini tidak jadi beli. Ya namanya juga memang orang begitu. Ya itu Bu ya. Nah, cuma memang ada kebiasaan yang perlu menjadi catatan. Ada orang mau beli kue, dia nama tawa, nah coba dulu, nah coba telu doko, nah penelima itu si doko, deh kan, rogi pak baru ditaruh, mau maju jiro pak baru dekwai, nah coba mana bandar, nah coba mana nah, wah kayak kami nama gelo, cek kita dulu bang nanti. Lo kotori mama coba masuk di sini bola nah. Itu tidak boleh begitu sebenarnya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jadi itu. Nah, yang kedua online ya, ini memang penting. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, ya, online itu jual beli secara online ya, itu menurut saya pribadi itu masuk dalam kategori jual beli salah, karena ada contoh yang ditampilkan. Nah itulah tadi, seandainya contoh yang ditampilkan itu ternyata setelah barangnya datang tidak sesuai dengan yang ditampilkan sebagai contoh, maka sebenarnya si pembeli itu berhak mengembalikan barang itu. Ya, mengembalikan barang itu. Nah, dalam dunia bisnis, saya kira kalau memang apa istilahnya itu pelaku online itu betul-betul dia mau melakukan transaksi dengan baik, maka pasti dia selalu berusaha untuk tidak mengecewakan pelanggannya. Apalagi kalau dalam dunia maya, sekali kita komplain, pasti itu sangat berpengaruh. Kan orang semua juga baca, ya kan? Ada misalnya orang belanjanya di Lazada, ada orang belanjanya di apalagi? Ya Shopee kan? Nah, ini yang online begini, dia serius. Karena dia tidak mau istilahnya dikomplain oleh pelanggannya. Kapan dia dikomplain? Itu bisa berpengaruh, bisa gulung tikar dia itu. Kalau kepercayaannya orang sama dia itu hilang. Ya, tapi kalau online yang abal-abal dalam arti yang penting untung kali ini habis itu selesai, bisa jadi laituna pitangi, laituna belingi. Ah itu kalau itu yang terjadi, itu kita punya hak mengembalikan barang itu karena ada yang tidak sesuai. Ya, misalnya bisa jadi itu disebut dengan masuk dalam kategori khiyarul aib. Ya, ada kesempatan mengembalikan barang itu karena ada yang tidak cocok atau rusak itu barang, gitu kan? Atau KW-KW. Ya. Cuma memang kita pelanggan juga harus paham. Ada orang mau beli barangnya asli tapi harganya murah. Nah, itu juga tidak mungkin. Tidak mungkin. Nakko angka barang tace di juta selina, tapang ka dito ko di internet magka, wah ini asli. Berapa? 200.000. Ya asli Pak Doko, nah dia disedilan. Nah itu juga memang customernya juga harus cerdas beronline gitu. Nah itu bisa dikembalikan. Tapi bagaimana caranya mau dikembalikan? Nah uangnya sudah transfer duluan, ya sudah kecewa. Intinya sudah lewat.
kita kecewa dan tidak beli lagi di situ. Tapi kalau kita komplain, itu bisa berpengaruh bahwa nanti banyak orang tidak akan percaya dengan itu lagi. Ya, komelu malampi sungai nama balu secara online, pasti dia juga menjaga apa istilahnya itu. Ya, pasti dia jaga itu, ya, supaya tidak ada yang komplain dia. Saya kira itu Bu pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjuti terkait mengenai sistem penjual jual beli online. Yang ingin saya tanyakan terkait mengenai transaksi, karena sebelum kita membeli online kita transfer dulu ke penjualnya, seperti tadi contoh yang apa yaitu Lazada, baik jual beli Shopee, karena saya selalu menjadi korban jual beli online ditipu. Jadi saya tidak percaya dengan Lazada, baik Shopee, karena memang pada dasarnya masih banyak yang kata-kata di dalam sana. Kemudian bagaimana yang kedua terkait sistem jual beli di dalam Islam seperti apa yang sebenarnya, tapi juga ada contoh yang sempat dikatakan masalah jual beli lampu tidak selamanya penjual yang dicoba orangnya. Begitu kalau kita membeli keinginan untuk setiap mencoba si penjual tersebut, seperti halnya jual beli HP. Tidak semuanya itu HP harus dicoba seperti yang bagaimana menyikapi hal-hal tersebut terkait mengenai jual beli elektronik. Iya. Salam. Jadi intinya Anda tidak percaya dengan Lazada, ya sudah. Ya, Shopee juga sudah. Tapi saya heran sering tertipu. Berarti tidak percaya tapi masih mau juga. Kalau cuma sekali tipu ya berarti kan cukup. Ini berulang kali dia kena tipu tapi elok mau bisa kena. Cuma tadi tipu kemana mau apa? Nah, itu kan. Ya, itu kasuistik, itu pribadi. Ya, intinya tadi seperti saya jelaskan itu. Semestinya itu barangnya bisa dikembalikan kalau seandainya menyalahi apa yang sudah misalnya diiklankan atau dipromosikan dengan keterangan-keterangan yang detail itu. Ya. Yang kedua, memang tidak semua barang dicoba kan? Ya. Yang saya ambil contoh ini karena memang itu yang banyak. Ya. Rata-rata kalau misalnya seperti tadi lampu ya dicoba. Ya kan? Tapi mungkin juga ada balon lampu itu tidak dicoba. Kalau yang kristal banyak sekali itu berat itu, wah, bagaimana caranya mencoba itu? Nah, intinya begini. Taruhlah misalnya HP, belinya mentang-mentang dia bisa aktifkan sendiri HP bila nanti di rumah. Jangan nih kita, ku tahu jika mantan penjual HP jika juga sampai di rumahnya nak coba tidak menyala-menyala. Bagaimana kalau begitu? Itu bisa dikembalikan. Itulah tadi khiyar namanya. Yamin reko. Tapi sekali lagi tidak boleh ada taksir di situ. Ada istilah unsur kesengajaan dari pihak pembeli untuk mengetes itu dengan yang tidak wajar. Misalnya beli HP, bilang kotong-kotong mui HP lo kami tes selin reme dulu ko di WS jana apa dicoba. Moni berarti asli tonget tuh, au. Kalau begitu berarti kita salah. Itu tidak boleh itu dikasih kembali. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya kan, tidak boleh. Nah, ulama itu mengatakan yang namanya khiyar, kesempatan untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli
dan ternyata ada yang tidak normal, itu mayoritas ulama mengatakan itu bisa sampai 3 hari. Ya misalnya beli hari ini sampai di rumah dicoba, tidak menyala, saya mau kasih kembali, tidak ada waktu, besok itu boleh besok, lusa boleh lusanya lagi boleh. Ya 3 hari maksimal. Ya bilang 1 tahun baru dikasih kembali, wah itu tidak bisa itu. Iko na sekolah itu na pamelo palisu. Pura ni mo kecari, pura ni mo ada. Kalau ada orang itu beli HP, dia buka semua itu. Dia buka semua, lo mana minta agama tu di sana ye. Nisa buka dia, nisa parakai. Masalah. Nah pelo palisu di Pak Balu dena terima Pak Balu, fa iko solangi. Itu tidak masuk khiyar di situ. Ya. Nah, lebih aman ya beli elektronik begitu kalau bisa coba. Dia bilang, tidak ada uji coba di sini. Bilang taruh paling nanti di rumah. Tapi kapan tidak mau bunyi, tidak mau ini, palisu tuh. Bilang iya, sudah. Itu masuknya. Ya. Karena terus terang memang juga rawan, ada penjual memang kadang memang dia sudah tahu bahwa ini barang dia nama gelo, ya dia nama gelo, tapi nama baru mubah, dia itu nelo podangi pengeli makeda, pura itu medu ye, pura itu terme nala misalnya oto, pura itu nala banjir, mali, dia nelo podangi makuar, mega tu masempo. Ya kami mana rukuran telam atas seminggu. Nah itu kan telam atas seminggu nolai baru mau apa maka ada keluaran segi ya tapi pura telam nala banjir seminggu pura si meru mogo si bersih meru mogo peku carana pura membawa nakadai wai. Nah itu jadi harus juga orang yang ahli kita bawa kalau yang begitu-begitu. Ya intinya adalah bahwa penjual itu harus jujur memang, tidak boleh ada unsur kesengajaan menyembunyikan barang itu dari kerusakannya kalau memang pernah rusak, apalagi kalau konsumennya bertanya, maka dia itu kan kena manu baratnya, nah itu kan, padahal bisa jadi tidak begitu. Kumaka de bapura, ini bawa, nah itu harus begitu. Itu petunjuk-petunjuk jual beli di dalam Islam. Ya, jadi itu saya kira penjelasan. Makasih. Ya. Salam. Pertanyaan saya dari ini masalah pernikahan tidak agama. Pernikahan tidak agama. Saya pernah melakukan sebuah kasus. Saya pernah melakukan sebuah kasus dan saya mendapat jawaban dari Ustaz. Kasusnya seperti ini. Ada seorang laki-laki Muslim, ada seorang laki-laki Muslim berbuat zina dengan seorang wanita Katolik sehingga hamil 9 bulan. Lalu dia ingin bertanggung jawab dengan akhirnya dengan kondisi wanita Katolik tersebut menginginkan menikah di gereja dengan cara Katolik. Kemudian setelahnya menikah secara Islam. Kemudian catatan negara dilakukan dengan administrasi Katolik, sedangkan secara Islam tanpa catatan. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya?
yang sesuai syariat Islam untuk seperti ini. Dan kedua, bagaimana status anak yang sudah diatur ini apabila terlahir? Pertanyaan kedua, ini Ustaz, saya mendengar bahwa menikahi seorang janda mendatangkan berpikir berkeadaan dalam orang lain. Tetapi di sini bagaimana apabila seorang agama menikahi seorang ibu menikahi seorang anak dengan tujuan ibadah dan dengan tujuan karena seorang janda ini dalam kalangan janda kaya punya mobil, punya sendiri, dan yang bagus. Apakah masih berlaku dalam Islam kalau kita ini mendapatkan ini? Iya. Kasus pertama ya. Jadi saya ingin menjelaskan, seorang muslim itu diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab. Ya, definisi ahlul kitab itu oleh para ulama adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, terlepas Yahudi dan Nasrani dalam konteks sekarang, apakah itu masih dikategorikan ahlul kitab atau tidak, itu perbedaan ada, tapi kita tidak ke situ. Ya, oke? Ya. Nah, ini seorang muslim menikahi seorang non muslimah ya. Ya. Intinya dia harus menikah secara islami gitu. Dia harus menikah secara islami. Kalaupun misalnya tadi dia ke gereja dulu, ya, kalau dari perspektif Islamnya itu belum dihitung. Tapi nanti setelah itu dia menikah secara islami, barulah dihitung secara resmi kalau dia sudah ini. Karena menikah itu kan harus ada saksinya, ya kan? Ada rukun-rukunnya. Yang menikahkan siapa? Bukan orang Islam kan? Bukan orang Islam. Jadi itu. Nah, mestinya perempuan itu tidak dinikahkan oleh walinya, tapi dinikahkan oleh sultan, atau dalam hal ini pemerintah. Ya, as-sultanu waliyun liman la waliyalah, kata Nabi. Jadi nanti sah betul secara islami kalau dia menikah secara Islam itu tadi. Paham sampai di situ? Ya, mengenai nanti anaknya itu persoalan lain. Karena itu anak memang sudah istilahnya positif sebelum ada akdul kiran, ada akad nikah, itu persoalannya lain. Ya. Kalau dia sendiri ya, kalau dia sendiri, nah itu dia. Tapi seandainya bukan dia, itu diperselisihkan ulama. Bolehkah dia menikah dengan laki-laki lain sementara dia positif? Ada ulama mengatakan boleh, tetapi tidak boleh ada hubungan kecuali setelah anak itu lahir. Jadi pada matuina kok dia itu menikah. Agak guna menikah kok dia itu lo didipigo ya roh. Kira-kira begitu. Ya, ada yang mengatakan memang dia tidak boleh, tapi ada yang mengatakan itu boleh, tapi dengan catatan nanti dia bisa muasyarah zaujiyah, melakukan hubungan itu kalau anak yang dikandung itu sudah lahir. Itu kalau bukan laki-laki yang pertama gitu. Kalau laki-laki yang pertama seperti kasusnya, itu dia. Tetap dia harus menikah secara islami. Jadi kalau tadi di kanisa, di gereja itu belum dihitung. Itu belum dihitung. Karena kita di dalam Islam itu punya aturan sendiri dalam nikah menikah. Ada rukunnya, ada syarat sahnya nikah itu. Nah kalau di gereja itu tidak terpenuhi. Paham? Ya, oke. Bagaimana dengan janda? Alhamdulillah.
Saya tidak tahu hadisnya terus terang. Hadiskah itu yang mengatakan kalau janda tak tambah rezeki? Dalam Al-Quran itu ada disebutkan, wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jangan takut menikah. Bilang agama itu dipandrangi kuperkiman nikah. Maka dari Allah Ta'ala, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau dia miskin, pasti Allah yang akan memberikan jaminan. Aja minta tahu. Kenapa mau ragu? Tuhan mengatakan demikian. Yang penting habis menikah memang jangan cuma di rumah terus, di kamar terus. Tidak mau kemana-mana. Itu rezeki juga tidak jatuh begitu saja dari langit, harus dicari gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi jangan khawatir. Bilang, lo kawin butin dan kan di upen re na ya kia matu ni ruapan re kupure ada siro kayak pejeni dulu. Jangan makin takut. Ya. Jangan ya. Napong Allah Ta'ala mabere dalle wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya kan? Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali ditanggung rezekinya oleh Tuhan. Gitu. Itu tapi itu faktor biasa memang begitu. Ada orang dia tidak mau melangkah kalau tidak mapan, atau mungkin pihak perempuan orang tuanya perempuan kada ke zaman dero gitu. Napes sapa zaman mama bilang jana jolo. Engkau pematu zaman na pemusuro lokat kowe. Agam ni lo ni baru ke lo tu mangan tu matu. Manganti-nganti lo kumapoto lo kumardante tiga menur mana matu ke. Jana dolo yur foto dicerita. Iya kan? Maka dan Nabi kita idza ja'akum man tardawna dinahu faqbaluhu. Wa angkat poleki matong-matong yang sebagai serius sih magalo agama nasa nabita faqbalu terima nih jangan. Tapi memang ini menjadi masalah sosial, Pak. Kita di Indonesia ini mudah sekali orang menikah. Seperangkat alat salat. Kalau di Arab seperangkat alat salat, jangan mimpi. Di Arab pada umumnya orang kalau menikah harus ada rumah permanen. Paling tidak malam ini menikah sudah ada rumah. Tidak boleh numpang sama rumah mertua. Tidak bisa. Maka bagaimana? Ada di rumah tak? Bila belum. Ada di rumahnya bapak aku. Tapi dia nak terima. Dia nak tangke ki. Bila 5 tingkat je biar 10 tingkat. Kecuali kalau orang tuanya bilang yang 1 tingkat untukmu nak kalau sudah menikah kok. Ya tidak apa-apa. Itu tradisinya orang Arab. Lewat kencana tu kok di Tanara Nubuti. Malah ada intinya malam ini nikah harus dia ke rumahnya dia berdua itu. Bukan di rumahnya orang tuanya. Kau ini kan rumah mertua numpan dulu 1, 2, 3, 4 tahun sambil ini kau kena kasih anu letoni lecet dapureng. Ya naruh peko-peko gitu. Kita di Indonesia ini ya sedikit agak mudah. Di Arab tega. Jadi itu kesimpulan. Jadi anaknya itu tetap anak di luar nikah. Ya, kalau kita mau jujur itu panjang persoalannya. Ya, apakah nanti dia jadi wali? Itu ulama sepakat tidak boleh jadi wali. Bahkan ulama itu di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu boleh dia nikahi nanti itu perempuan itu kalau perempuan itu anak. Kepeku carana nalena mi buai itu dalam mazhab Syafi'i boleh dia menikahi itu sekalipun dia sendiri yang buat. Alasannya sederhana, dia buat sebelum waktunya gitu. Jadi darah dagingnya sebenarnya dia nikahi dan itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain tidak membolehkan. Itu hanya sekedar tambahan saja. Jelas ya. Jadi intinya maka bagaimana kalau janda tua, janda kaya
Apakah itu membawa rezeki? Itu rezekinya. Itu rezekinya. Maka kena utonan, kena mulana, kena kuami. Panyaman ni nyawata tu. Dia teman rasa-rasa. Ya. Sama dengan Nabi SAW. Istrinya Nabi itu kan Khadijah binti Khuwailid itu janda kaya. Berapa kali menikah Khadijah binti Khuwailid sebelum Nabi menikahi Khadijah? Ada riwayat mengatakan 3 kali. Jadi ketelume meninan nikah ya rupa mulutta Khadijah binti Khuwailid napa siruntu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia itu urus Nabi ke ketelun mah di kawah terlewa-lewa dia itu. Karena Khadijah Masya Allah dia punya partisipasi dalam dakwah Nabi itu luar biasa. Dan Nabi itu dengan cintanya terhadap Khadijah, dia setelah mati dia selalu ingat, dia sebut-sebut namanya Khadijah. Sampai Aisyah itu mengatakan suatu ketika kepada Nabi, kenapa orang tua yang sudah berguguran giginya itu semata murampe na deni gagal na kiki malolo itu ngopi. Maka jadi laingiro Aisyah demi sesejarah kira-kira begitu. Cinta pertamaku itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Makasih. Itu naga kapal. Mana Baswar? Ya. Oke. Jadi saya kira itu ya. Jadi mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini senantiasa ada manfaatnya. Kita akhiri Bapak Ibu sekalian dengan bersama-sama baca umur kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.